Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Wasis Pratama dalam Info Jatim edisi 14 November 2025. Kami akan menyajikan beragam informasi dan kegiatan di lingkungan Pemprov Jawa Timur dalam sepekan. Di antaranya, Innotech Award 2025 dorong budaya inovasi berkelanjutan di Jawa Timur. Ketua Dekranasda Provinsi Jatim membuka Batik Fashion Fair 2025. Wagub Jatim kobarkan semangat kepahlawanan dalam upacara Hari Pahlawan 2025. Dari studio Diskominfo Jatim, inilah Info Jatim selengkapnya. Kita awal informasi pertama, Sobat Jatim. Innotech Award kembali digelar di tahun 2025. PLT Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak tegaskan bahwa Innotech Award 2025 mendorong semangat inovasi berkelanjutan di lingkungan Pemprov Jawa Timur saat menghadiri Innotech Award 2025 di Surabaya, Kamis 13 November 2025. PLT Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menegaskan bahwa inovasi teknologi atau Innotech Award 2025 bukan sekadar ajang penghargaan, melainkan bentuk positif reinforcement untuk menumbuhkan semangat inovasi yang berkelanjutan di lingkungan pemerintah daerah se-Jawa Timur. Demikian disampaikan Emil saat ia berkesempatan menghadiri acara penganugerahan Innotech Award 2025 di Surabaya pada Rabu 13 November 2025. Emil menyampaikan, inovasi menjadi kunci penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang efisien, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Dari 5 kategori penghargaan yang diberikan, yakni inovasi daerah, inovasi teknologi berbasis website, agribisnis dan energi baru terbarukan, sosial budaya dan kependudukan, serta inovasi milenial, Emil mengimbau untuk memadukan dan meneruskannya agar terus berkelanjutan dapat dimanfaatkan masyarakat dengan baik sebagai sarana pelayanan publik. Emil pun menyampaikan apresiasinya pula kepada seluruh kepala daerah, perangkat daerah, dan inovator atas kerja keras serta kontribusinya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dia berharap, melalui semangat inovasi yang terus menyala, Jawa Timur semakin siap menghadapi tantangan pembangunan di masa depan. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Pemprov Jatim melalui Badan Kepegawaian Daerah menggelar pemilihan Duta Korpri Jawa Timur tahun 2025. Kegiatan ini diikuti sebanyak 75 peserta dari perangkat daerah provinsi dan kabupaten kota se-Jawa Timur. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala BKD Jatim Indah Wahyuni di Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Kamis 13 November 2025. Berikut informasi selengkapnya. Rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-54 Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri, Badan Kepegawaian Daerah BKD Provinsi Jawa Timur dengan Dewan Pengurus Korpri Jawa Timur menggelar pelatihan Duta Korpri Jawa Timur tahun 2025. Pelatihan berlangsung di Ruang Hayam Wuruk Lantai 8, Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Kamis 13 November 2025. Sebanyak 75 peserta yang terdiri dari 37 peserta laki-laki, 38 peserta perempuan dari perangkat daerah serta Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten dan Kota se-Jawa Timur mengikuti ajang bergensi tersebut. Dari seluruh peserta terpilih 5 besar finalis laki-laki dan perempuan yang akan bersaing menjadi Duta Korps Republik Indonesia Jawa Timur tahun 2025. Sementara itu, Kepala BKD Provinsi Jawa Timur yang juga Sekretaris Dewan Pengurus Korpri Jawa Timur Indah Wahyuni dalam sambutannya mengatakan bahwa pemilihan Duta Korpri bukan sekedar ajang mencari figur yang berpenampilan menarik, melainkan wadah untuk menumbuhkan semangat inovasi, integritas, dan pelayanan publik yang berkarakter. Duta Korpri diharapkan mampu menjadi agen perubahan dalam menyuarakan nilai-nilai ASN yang berorientasi pada pelayanan, akuntabilitas, dan profesionalisme. Sebagai Duta Korpri bukan hanya menjadi simbol, tetapi juga agen penggerak reformasi birokrasi yang humanis dan adaptif terhadap perubahan zaman. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan.
Sobat Jatim, spirit kebangkitan ekonomi kreatif nasional tahun ini terdengar dari Malang Raya. Kawasan ini menjadi tuan rumah Indonesia Creative Cities Festival atau ICCF 2025 yang mempertemukan pelaku ekonomi kreatif dari seluruh Indonesia Minggu 9 November 2025. Kita simak keseruan acaranya berikut ini. Provinsi Jawa Timur menerima penghargaan Nusantaraya dalam perhelatan Indonesia Creative Cities Festival atau ICCF 2025. Kegiatan berlangsung di Malang Creative Center, Kota Malang pada hari Sabtu 8 November 2025. Festival tahunan yang diinisiasi oleh Indonesia Creative Cities Network atau ICCN ini mengusung tema Nusantaraya Senyawa Malang Raya. Kegiatan ini merupakan wujud perayaan kolaborasi dan kreativitas lintas daerah di Indonesia. Dibuka oleh Menteri Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Tengku Rizky Harsha. Kegiatan menjadi momentum penting dalam memperkuat ekosistem ekonomi kreatif nasional. Adapun salah satu agenda utama ICCF 2025 adalah penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Ekonomi Kreatif dengan Kawasan Ekonomi Khusus Singosari. ICCF 2025 juga diramaikan dengan peluncuran logo Malang City of Media Art serta sejumlah penghargaan lainnya seperti JPRA, Sata Jatim, Jatim Dataton, dan Jatim Cyber Security Competition. Rangkaian acara juga mencakup diskusi panel bertema seputar ekonomi kreatif dan kolaborasi sektor budaya. Dari Kota Malang, tim Info Jatim melaporkan. Sementara itu, Sobat Jatim, Ketua Dekranasda Provinsi Jawa Timur, Arumi Basin Emil Dardak, membuka Batik Fashion Fair 2025 di Surabaya, Rabu 12 November 2025. Beliau menegaskan bahwa batik bukan sekedar warisan budaya, melainkan juga bagian dari identitas dan gaya hidup modern masyarakat Indonesia. Ketua Dekranasda Provinsi Jawa Timur Arumi Baksin Emil Dardak membuka Batik Fashion Fair BFF 2025 di Exhibition Hall Grand City Surabaya, Rabu 12 November 2025. Arumi Baksin Emil Dardak menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya BFF 2025 dan menegaskan bahwa batik tidak sekedar warisan budaya, melainkan juga bagian dari identitas dan gaya hidup modern masyarakat Indonesia. Kegiatan ini juga bukan hanya ajang promosi, melainkan juga ruang kolaborasi, inspirasi, dan inovasi. Dengan mengusung tema Fashion Beyond Trends yang menekankan bahwa fashion tidak hanya soal mengikuti tren, tetapi juga menjadi refleksi karakter dan jati diri, serta bagian dari personal branding seseorang. Arumi juga mengatakan Jawa Timur memiliki kekayaan batik yang luar biasa dari berbagai daerah, seperti Madura, Banyuwangi, Tuban, hingga Ponorogo, yang masing-masing dengan corak, filosofi, dan cerita unik yang menuturkan kisah budaya Jawa Timur kepada dunia. Dwi Mardiana Susilawati, Sekretaris Dekranasda Provinsi Jawa Timur menyampaikan, Batik Fashion Fair 2025 merupakan penyelenggaraan ke-9 yang diikuti 133 stand dan berlangsung hingga 16 November 2025. Kegiatan ini dibuka dengan tarian Selamat Datang Tari Batik Agoyang, dimeriahkan dengan fashion show The Gayatri, persembahan dari desainer Dewianti dan Nia Roy Sihombing, binaan PD Bayangkari Jawa Timur, yang menampilkan berbagai busana batik dan kebaya elegan hasil karya perajin lokal. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, peringatan Hari Pahlawan tahun ini kembali menjadi refleksi penting bagi bangsa, bukan sekedar seremoni tahunan. Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, menegaskan semangat para pahlawan harus diterjemahkan dalam tindakan nyata untuk kemajuan bangsa, terutama generasi muda saat menjadi inspektur upacara peringatan Hari Pahlawan tahun 2025 di Surabaya, Senin 10 November 2025. Dalam upacara peringatan Hari Pahlawan tahun 2025, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menegaskan, semangat para pahlawan harus diterjemahkan dalam tindakan nyata untuk kemajuan bangsa, terutama generasi muda. Berlangsung di Tugu Pahlawan Surabaya pada hari Senin 10 November 2025, Wagub Emil mengingatkan bahwa perjuangan hari ini tidak lagi dilakukan dengan bambu runcing, tetapi dengan ilmu pengetahuan, empati, dan pengabdian. Menurut Wagub Emil, nilai-nilai kepahlawanan seperti pantang menyerah, gotong royong, dan cinta tanah air harus hadir dalam keseharian masyarakat.
Ia menegaskan tantangan zaman kini bukan lagi penjajahan fisik, tetapi kesenjangan ekonomi, disinformasi, dan menurunnya empati sosial. Peringatan di Tugu Pahlawan kali ini juga diisi dengan pertunjukan tari kolosal Wira Atmaja East Java yang melibatkan 200 penari, serta penampilan paduan suara gabungan pelajar dan mahasiswa yang menggambarkan semangat generasi muda dalam melanjutkan perjuangan para pahlawan. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, demikian beragam info Jatim edisi kali ini. Saya Wasis Pratama pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa. Jawa Timur, Gerbang Baru, Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.